Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri tetapkan 3 petinggi PTFS sebagai tersangka dalam kasus beras oplosan. Penetapan dilakukan polisi setelah gelar perkara dan ditemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menaikkan status hukum para terduga. Ketiga tersangka adalah Direktur Utama PTFS berinisial KG, kemudian Direktur Operasional RL dan Kepala Seksi Quality Control RP. Polisi juga melakukan penyitaan legalitas dan sertifikat penunjang seperti dokumen hasil produksi hingga dokumen izin edar. Lalu bagaimana perkembangan terkini terkait beras oplosan? Sudah rekan Iman Fajar di Barreskrim Mabes Polri. Iman, seperti apa after selesai konferensi pers hari ini? Silakan informasinya. Ya, selamat siang Fatimah dan juga pemirsa. Sebenarnya untuk perkembangan dari kasus atau perkara beras yang tidak sesuai mutu yang beredar di pasaran ini merupakan tindak lanjut dari investigasi yang dilakukan oleh pihak Barreskrim Polri pada tanggal 6 sampai 23 Juni 2025 lalu di 10 provinsi dengan jumlah dari 268 sampel dari 212 merek premium dan medium. Ini ditemukan bahwa ada 232 sampel dan juga ataupun juga 189 merek yang tidak sesuai dengan mutu dan takaran. Dan juga sebelumnya disebutkan bahwa dengan kasus ini maka potensi kerugian konsumen ini mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Dan tadi juga telah disebutkan bagaimana sudah ditetapkan 3 tersangka. Yang pertama ada dari PTFS, kemudian juga Direktur Operasional PTFS, dan juga Kepala Seksi Quality Control PTFS. PTFS sendiri merupakan satu dari 3 produsen beras yang memproduksi 5 merek beras yang tidak sesuai dengan mutu yang ditampilkan di kemasan. Adapun 5 merek yang bermasalah ini diantaranya adalah Setra Ramos Merah, kemudian Setra Ramos Biru, Setra Pulen, Sania, dan Jelita. Dan untuk PTFS sendiri merupakan produsen dari Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan juga Setra Pulen. Dan atas kasus ini juga pemirsa, 3 tersangka ini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman untuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri ancamannya adalah 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sementara untuk Undang-Undang TPPU ini ancamannya adalah penjara 20 tahun dan juga denda 10 miliar rupiah. Namun untuk hingga saat ini para tersangka juga masih belum dilakukan penahanan karena tadi polisi menyampaikan bahwa ketiga tersangka ini cukup kooperatif selama proses penyidikan. Dan selanjutnya nantinya penyidik juga akan melakukan penyitaan terhadap mesin produksi, kemudian juga memeriksa ahli korporasi dan melanjutkan penyidikan terhadap kasus serupa lainnya di perusahaan yang berbeda. Tadi juga polisi menyampaikan untuk masyarakat agar tidak khawatir dan juga tidak melakukan panic buying. Dan untuk beras-beras yang telah beredar di pasaran ini tetap boleh dijual pemirsa dan juga memang masih aman dikonsumsi. Namun untuk penjual berasnya ini perlu melakukan penyesuaian harga. Apabila memang kualitasnya medium, maka dijual dengan harga medium. Kemudian juga untuk beras dengan kualitas premium, maka dijual dengan harga premium. Karena yang menjadi masalah adalah saat ini beras dengan kualitas medium namun dijual dengan harga premium, yang itu membuatkan atau juga membuat kerugian di kalangan konsumen. Selain itu juga terkait mesin produksi yang akan dilakukan penyitaan terhadap pihak kepolisian juga ini untuk produsen juga masih tetap boleh untuk melakukan produksi terhadap beras-beras untuk memenuhi kebutuhan pangan di negara ini. Dan juga kalau nanti sudah inkrah baru kemudian mesin produksi akan dilakukan penyitaan terhadap ataupun oleh pihak kepolisian. Dan untuk itu pihak produsen juga masih terus boleh untuk melakukan produksi terhadap beras-beras untuk memenuhi ketersediaan pangan. Namun polisi juga menghimbau untuk kemudian memperhatikan kualitas, jangan kasus ini terulang kembali yang mana beras premium namun ternyata isinya adalah beras medium. Sementara itu, Fatimah. Baik, terima kasih langsung dari Barreskrim Polri. Selamat kembali bertugas, Iman.